Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini 27 November 2020 akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Analisis Potensi Ekonomi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB di Provinsi Sumatera Barat. Dan perkenalkan, nama saya Noverli Yaldi, NPM 17026. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Nurul Huda, SE, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian yang sudah saya siapkan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar ekonomi pembangunan. Dalam presentasi ini ada dua poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, model analisis. Oke, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Potensi ekonomi yang ada di setiap daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menunjang pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan memberi kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah, merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Proses selanjutnya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dapat dicapai masyarakat sering sekali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Proses selanjutnya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dapat dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah, maka akan dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDRB, merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, peran pemerintah sangat diperlukan, yaitu dalam pembangunan strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan daerah, di mana suatu daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan potensi daerahnya. Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan penelitian yang mendalam serta identifikasi mengenai sektor-sektor yang bisa disebut sebagai sektor potensial dan sektor yang akan menjadi prioritas di Provinsi Sumatera Barat dan keterkaitan antar wilayah yang berada di sekitar Provinsi Sumatera Barat sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan memberikan informasi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan selanjutnya, rumusan masalah. Pada umumnya, perkembangan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari sektor mana yang memiliki kontribusi yang tinggi dengan dibedakan menjadi sektor basis dan non-basis. Dengan adanya klasifikasi tersebut, maka suatu daerah dapat mengetahui sektor mana yang bisa memenuhi kebutuhan daerah tersebut dan juga pemenuhan kebutuhan di luar daerah tersebut. Dengan demikian, menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya, sektor basis ini akan menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar daerah. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya
melayani pasar di daerahnya sendiri. Dengan adanya kondisi tersebut, dapat dirumuskan permasalahan bahwa semakin tingginya kegiatan perekonomian di beberapa sektor dapat diharapkan menunjang perekonomian yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yang pertama, sektor apa yang menjadi sektor basis di Provinsi Sumatera Barat? Yang kedua, bagaimana keterkaitan Provinsi Sumatera Barat dengan salah satu daerah provinsi tersebut sehingga saling menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya tujuan penelitian. Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk menganalisis sektor unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan Provinsi Sumatera Barat dengan salah satu daerah provinsi tersebut sehingga saling menunjang pertumbuhan ekonomi. Kemudian masuk metode analisis. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data time series dari tahun 2010 sampai 2019. Kemudian sumber data. Sumber data ini diperoleh dari instansi pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat, yaitu PDRB Provinsi Sumatera Barat, dalam angka yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Barat, yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis LQ. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya, teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah tenaga kerja per sektor ekonomi, jumlah produksi, atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria. Nah, ini adalah cara menghitung LQ. LQ sama dengan pendapatan sektor ekonomi di Kota Padang per pendapatan total Kota Padang dibagi pendapatan sektor ekonomi di Provinsi Sumatera Barat per pendapatan total ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah hasil analisis LQ menurut lapangan usaha di Provinsi Sumatera Barat atas harga konstan tahun 2010 sampai 2019. Dari tabel tersebut terdapat 15 sektor basis atau unggulan di Provinsi Sumatera Barat, di mana nilai LQ lebih besar dari satu, yaitu posisi pertama sektor industri pengelolaan dengan rata-rata 1,43. Kemudian sektor pengandaan listrik dan gas sebesar 1,04. Kemudian pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 1,62. Konstruksi sebesar 1,07. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,12. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan sebesar 1,42. Kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,021. Kemudian informasi dan komunikasi sebesar 1,29. Kemudian sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,62. Kemudian real estate sebesar 1,57. Kemudian jasa perusahaan sebesar 3,39. Kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 1,07. Kemudian jasa pendidikan sebesar 1,23. Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sebesar 1,13. Kemudian jasa lainnya sebesar 1,30. Nah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan,
dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis LQ tersebut bahwa sektor basis yang ada di Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah sektor industri pengelolaan, sektor penggandaan listrik dan gas, sektor penggandaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan penggunaan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, kemudian sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan, dan jasa lainnya. Nah, terlepas bahwa penelitian ini lebih banyak mengandalkan data sekunder dengan segala keterbatasannya, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, Provinsi Sumatera Barat pada saat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang strategis ataupun potensial dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hendaknya juga mengabaikan peran sektor yang tergolong non-potensial. Karena dengan pengembangan sektor potensial, diharapkan akan dapat merangsang pertumbuhan sektor non-potensial, sehingga menjadi sektor potensial yang pada akhirnya semua sektor ekonomi bersama-sama mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, Provinsi Sumatera Barat sebaiknya juga meningkatkan interaksi dengan daerah yang memiliki kontribusi PDRB-nya yang tinggi, karena daerah berpendapatan tinggi cenderung untuk meningkatkan penghasilan tabungan nasional yang tinggi. Juga terdapat kecenderungan untuk melakukan investasi. Dengan demikian, kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat juga tinggi. Untuk meningkatkan interaksi ini, sebaiknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti jalan yang baik, khususnya untuk jalan di sekitar sentra industri. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.